warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banawati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler Plus semester 3. Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-duanya, masalah ekonomi itu dapat menunjukkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Masalah pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran normal atau friksional. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan menolong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahlian. Pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi lebih banyak. Pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lain, permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian menurun. Ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya barang baru yang lebih baik. Kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing. Dan ekspor produksi industri itu sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pengganti tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lainnya. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot menggantikan kerja manusia. Jenis pengangguran berdasarkan ciri. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.
pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyebab karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Yang kedua ada menyediakan lowongan pekerjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, yang merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk mencapainya. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebih ini akan menimbulkan inflasi. Berikut gambar grafik inflasi tarikan permintaan. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat. Ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah, apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaannya bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Berikut grafik inflasi desakan biaya. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Salah satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya.
Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka, kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Berikut grafik inflasi di impor dan stagflasi. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang ditingkatkannya tidak melebihi 2 atau 3% per tahun. Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat pada tahun 1966. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upaya tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya, kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untuk yang lebih besar akan menggalakkan pertambahan investasi. Sumber daya hiperinflasi. Inflasi sering berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluarannya jauh lebih dari pajak yang dipungut. Salah satu cara ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Sebenarnya pembelanjaan pemerintah yang berlebihan tersebut akan mempercepat pertambahan pengeluaran agregat. Pada umumnya, sektor perusahaan tidak akan mampu menghadapi kenaikan pengeluarannya sangat berlebihan, dan sebagai akibatnya negara-negara akan naik dengan cepat. Efek buruk inflasi. Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dari masyarakat. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga, maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi keuangan lainnya. Merupakan simpanan keuangan, nilai real akan menurun apabila inflasi berlaku. Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatan, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaannya. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Efek kebijakan fiskal pendekatan Y sama dengan AE. Perlihatkan pada gambar berikut. Perbandingan mengenai sebab dan berlaku. Apabila diperlihatkan efek dari pertambahan pengeluaran pemerintah ditunjukkan pada grafik, dan pengurangan pajak ditunjukkan pada grafik.
dapat disimpulkan bahwa Y0, Y1 dalam grafik B adalah berkurang dari Y1, Y2 dalam grafik A. Hal ini berlaku dalam keadaan yang diasumsikan. Dari perbedaan efek ini dapat disimpulkan bahwa multiplier pajak adalah lebih kecil dari multiplier pengeluaran pemerintah. Kebaikan lain penambahan pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pengeluaran pajak sebagai alat kebijakan fiskal adalah efek pertambahan pengeluaran pemerintah dalam menggalakkan kegiatan ekonomi adalah lebih cepat dari efek pengurangan pajak. Pengambilan keputusan untuk menambah pengeluaran pemerintah, pelaksana pengeluaran itu, dan kenaikan kegiatan ekonomi yang diakibatkan berlaku dalam masa yang relatif cepat. Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan komponen pengeluaran agregat. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, perlulah dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan inflasi yang lebih serius, terutama apabila tingkatnya melebihi 5%. Dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi, yang dimaksudkan dengan langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang lebih serius dan inflasi merayap. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.